Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Sebuah laporan mengatakan kalau Manchester United tidak lagi meminati Jadon Sancho. Dana yang dialokasikan buat pemain Borussia Dortmund tersebut hendak dialihkan ke sektor lain yang dirasa perlu penguatan. Rumor Jadon Sancho beberapa hari terakhir berubah haluan. Sejumlah pemberitaan mengatakan kalau Manchester United memilih mundur dari perburuan Sancho karena memiliki dua sektor yang harus diprioritaskan. Dua sektor tersebut menurut laporan The Athletic adalah bek tengah dan striker. Jikalau mereka harus mengeluarkan uang yang banyak untuk dua pemain sektor ini, maka klub harus memilih membeli sosok winger kanan dengan harga yang murah. Manchester United pun nampaknya siap untuk melewatkan harga diskon yang dipatok Borussia Dortmund. Katanya raksasa Jerman tersebut bersedia melepas Jadon Sancho ke klub manapun yang sanggup menebusnya di angka 88 juta pound sterling. Kedua sektor yang disebutkan di atas memang sering menjadi perhatian Manchester United pada bursa transfer. Pada sektor back misalnya, banyak yang mengklaim kalau The Red Devils membutuhkan tandem sepadan buat Harry Maguire. Victor Lindelof maupun Eric Bailly diklaim belum cukup untuk menjadi pendamping Maguire. Sementara itu, posisi striker juga cukup mengkhawatirkan karena Edinson Cavani tidak lagi berusia muda. Anthony Martial kerap dimainkan sebagai ujung tombak dalam formasi 4-2-3-1 yang diusung oleh Gunnar Solskjaer. Namun belakangan ini, ketajaman penyerang asal Prancis tersebut nampak mencemaskan. Menurut catatan, Martial baru membukukan 7 gol dari 31 penampilan di semua kompetisi. Itulah mengapa Manchester United membutuhkan sosok penyerang baru yang tajam dan juga muda. Sudah pasti harganya tidak murah. Sebuah rumor baru beredar mengenai David De Gea. Kiper Manchester United itu dilaporkan kini masuk dalam radar transfer Juventus. Menurut laporan tersebut, Juventus ingin mendatangkan De Gea sebagai pesaing Wojciech Szczesny. Kiper asal Polandia itu dinilai sudah terlalu nyaman di posisinya karena Buffon kesulitan untuk menjadi pesaing yang seimbang. Nah, De Gea sebagai salah satu kiper yang teruji dianggap bisa menjadi pesaing yang sehat untuk Szczesny. Satu kendala yang harus dihadapi Juventus dalam merekrut De Gea adalah masalah kontrak. Sang kiper tercatat masih memiliki kontrak yang cukup panjang di MU. Ia masih akan bertahan di Old Trafford hingga tahun 2023 dengan opsi perpanjangan 1 tahun lagi. Itulah mengapa Juventus harus siap keluar dana agak besar untuk mendapatkan jasa sang kiper. Laporan itu juga mengklaim bahwa Juventus bukan satu-satunya klub peminat De Gea. Bayern Munchen dan PSG juga dilaporkan ingin memboyong sang kiper di musim panas nanti. Spekulasi masa depan Wilfried Zaha memasuki babak baru. Winger Crystal Palace itu dilaporkan akan kembali membela Manchester United musim depan. Menurut laporan terbaru, Zaha sebenarnya sudah lama ingin pergi dari Palace. Ia merasa bahwa Palace tidak mampu memenuhi keinginannya untuk bermain di level tertinggi, terutama di ajang Liga Champions. Jadi Wilfried Zaha dikabarkan sudah mengajukan permintaan agar ia dijual di bursa transfer musim panas nanti. Menurut laporan tersebut, salah satu klub yang tengah disasar oleh Zaha adalah mantan klubnya Manchester United. Wilfried Zaha dilaporkan tertarik dengan proyek yang dibangun di Old Trafford saat ini. Ia menilai United yang sekarang punya potensi yang besar untuk sukses tidak hanya di Inggris, melainkan juga di Eropa. Wilfried Zaha juga menyukai gaya bermain yang diterapkan oleh Gunnar Solskjaer sehingga Zaha ingin bergabung dengan MU. Kembalinya Zaha ke Manchester United berpotensi jadi kenyataan karena Manchester United tengah berburu sosok winger kanan baru. Mantan striker Liverpool dan Tottenham Hotspur, Peter Crouch mengatakan bahwa Manchester United bisa menggunakan gelandang Jesse Lingard untuk mendapatkan bintang West Ham United Declan Rice musim panas ini. Jesse Lingard kesulitan mendapatkan waktu bermain di Manchester United selama paruh pertama musim ini. Ia akhirnya memutuskan pindah ke West Ham United dengan status pinjaman sampai akhir musim. Penampilan Jesse Lingard bersama The Hammers sungguh mengesankan. Pemain berusia 28 tahun itu sudah mencetak 3 gol untuk klub yang bermarkas di Lambert itu. David Moyes sepertinya tertarik mempertahankan Lingard pada musim depan.
Lingard nampaknya bersedia bertahan mengingat sang pemain sudah tidak punya tempat di Old Trafford. Ole Gunnar Solskjaer dikabarkan masih ingin mendatangkan gelandang bertahan baru ke Old Trafford. Karena itu Crouch menyarankan Setan Merah untuk menukar Lingard dengan Rice. Saya punya beberapa teman yang merupakan penggemar West Ham United dan mereka ingin klub mengeluarkan banyak uang, menjadikannya kapten klub dan melakukan semua yang diperlukan untuk membuatnya tetap di sana selama 15 tahun ke depan. Dia pemain yang brilian dan bisa bermain untuk tim papan atas manapun, ucap Crouch kepada Rice. Saran Anda masuk akal untuk United. Lingard harus pergi karena waktunya di Old Trafford sudah habis. Sementara Rice adalah tipe pemain yang dibutuhkan United. Akankah West Ham United melakukan kesepakatan itu? Saya tidak yakin. Kita lihat saja apa yang terjadi. Anthony Martial dulunya dikenal sebagai salah satu bomber produktif Manchester United musim lalu. Namun di musim ini ia gagal membuktikan dirinya pantas untuk memiliki predikat tersebut. Anthony Martial sempat melewatkan 8 pertandingan tanpa mampu mencetak gol di semua kompetisi. Torehan tersebut berhenti ketika dirinya menjebol gawang Southampton 2 kali saat Manchester United menang 9-0. Sayangnya paceklik gol kembali berlanjut mulai dari saat Manchester United menang atas West Ham United hingga yang paling baru melawan Newcastle United. MU menang dengan skor 3-1 tanpa Martial mencetak gol. Striker legendaris Inggris Alan Shearer menyimpulkan kalau Martial tidak begitu nafsu dalam memburu gol. Dalam pandangan Shearer, permasalahan ini tak menyangkut soal pengalaman bermain Martial. Menurutnya pengalaman Martial sungguh cukup untuk bicara di pentas tertinggi. Ia yakin sang penyerang memang tidak berusaha mencetak gol. Manchester United dikabarkan akan merekrut 3 pemain remaja berbakat dari Derby County. Ketiganya akan bergabung dengan tim akademi MU dalam waktu dekat. The Athletic melaporkan MU tinggal selangkah lagi mengamankan 3 talenta berbakat milik akademi Derby County. Ketiga pemain yang akan direkrut masih di bawah 15 tahun. Tak disebutkan identitas ketiga pemain Derby County tersebut yang akan bergabung bersama MU itu. Setan Merah dikabarkan akan membayar 750.000 pound sterling untuk ketiga pemain tersebut. Derby County tak masalah melepas ketiga talenta berbakatnya tersebut ke Manchester United. Derby County diklaim senang dengan mengabaikan aturan kompensasi yang biasa karena mereka sangat membutuhkan uang tunai untuk membantu pengambil alihan mereka oleh Bin Zayed International. Derby County sendiri saat ini dilatih oleh mantan pemain MU yaitu Wayne Rooney. Pria Inggris itu sudah ditanyai pendapatnya mengenai ketiga pemain muda ini, namun keputusan ada di pencari bakat klub. MU memang sedang gencar mengumpulkan talenta berbakat untuk diorbitkan. Mereka sebelumnya membajak remaja berbakat Manchester City, yaitu Charlie McNeil. Selain itu, Setan Merah juga rela membayar mahal untuk mendapatkan 2 wonderkid Amad Traore Diallo dan Facundo Pellistri pada musim panas 2020. Legenda Manchester United Paul Scholes membuat prediksi terkait duel Chelsea versus Manchester United di akhir pekan nanti. Ia menilai Setan Merah bisa memetik kemenangan di laga ini. Pada pekan ke-26 EPL, Manchester United akan melakoni laga tandang ke London Barat. Mereka akan berhadapan dengan Chelsea di Stamford Bridge. Pertandingan ini diprediksi akan berjalan seru karena kedua tim sama-sama berada di 4 besar dan keduanya sama-sama butuh poin agar bisa meningkatkan posisi mereka di klasemen. Scholes menilai mantan timnya bisa membawa pulang 3 poin dari markas Chelsea nanti. Menurut Paul Scholes, MU tidak perlu khawatir saat menghadapi Chelsea karena ia menilai The Blues tidak terlalu tajam sehingga United seharusnya bisa menang di laga ini. Menurut Paul Scholes, laga yang akan bakal menyita perhatian dan energi Manchester United adalah saat menghadapi sang tetangga, yaitu Manchester City. Ia menilai MU harus bekerja keras untuk menang di laga itu. Sebelum bertandang ke Stamford Bridge, United akan melakoni 1 laga kandang terlebih dahulu. Setan Merah akan menjamu Real Sociedad di Old Trafford pada pertandingan leg kedua babak 32 besar Liga Eropa. Penjaga gawang Manchester United, Dean Henderson, dilaporkan tidak puas dengan situasi yang kini dihadapi. Bahkan Dean Henderson akan memaksa klub melepasnya pada musim depan. Dikutip dari Manchester Evening News, Dean Henderson tidak senang dengan situasi yang akan dihadapi saat ini. Kiper kelahiran 12 Maret 1997 tersebut frustasi karena hanya menjadi pilihan kedua bagi United untuk posisinya. Dean Henderson pun memberikan ultimatum pada pihak United jika tidak mendapatkan jaminan tampil secara reguler musim depan.
maka Dean Henderson akan mengambil sikap dia siap berganti klub jika tak mendapatkan kesempatan. Henderson merasa layak mendapatkan kesempatan bermain lebih banyak di United sebab performa yang ditampilkan cukup bagus. Lalu United juga kebobolan banyak bersama David De Gea. Masih merujuk sumber yang sama, Dean Henderson punya beberapa kesempatan baru pada musim depan. Paling tidak ada 2 klub yang bisa menampungnya jika pindah dari Manchester United. Chelsea diyakini masih memendam hasrat untuk bisa memakai jasa Dean Henderson. Sedangkan Tottenham Hotspur adalah peminat paling serius. Tottenham butuh penjaga gawang baru karena Hugo Lloris mungkin akan pindah pada musim depan. United bisa mengantongi uang dalam sejumlah yang besar dari transfer Dean Henderson. Sebab harga pasar pemain yang punya 1 caps bersama timnas Inggris itu ditaksir mencapai 40 juta pound sterling jika dijual awal musim depan. Manchester United diyakini sulit bersaing di papan atas karena komposisi pemain yang kurang mumpuni, khususnya di lini tengah. Hanya nama-nama tertentu yang bisa diandalkan. Permainan MU sebenarnya cukup baik sampai beberapa pekan yang lalu, sebelum cedera Paul Pogba. Lalu Pogba cedera dan MU kembali tidak konsisten. Musim ini memang bukan musim terbaik Paul Pogba. Dia sempat kesulitan di beberapa bulan awal, tapi kemudian bangkit dan jadi partner ideal Bruno Fernandes di lini tengah. Kini selagi Pogba absen, MU jelas tampak kesulitan. Solskjaer menurunkan Fred sebagai pengganti, tapi level Fred masih jauh di bawah Paul Pogba. Saat Pogba ada di lapangan, setidaknya beban Bruno Fernandes sedikit lebih ringan. Pogba pun bisa mengancam lawan dengan sepakan jarak jauh atau kejelian melihat celah tembakan. Fred tidak bisa melakukan itu, dia cenderung bertahan di tengah dan bermain aman. Level Fred hanya tidak sesuai dengan yang dibutuhkan Manchester United. Dia mudah kehilangan bola dan tidak benar-benar jago mencuri bola seperti Nemanja Matic. Fred pun tidak terlalu bagus saat naik menyerang. Akurasi tembakannya cukup buruk. Singkatnya, selama Pogba absen dan Fred bermain, MU mungkin akan lebih sering kehilangan poin. Manchester United sudah cukup lama mencoba mengejar Jadon Sancho dari Borussia Dortmund. Minta MU pasang surut, pernah ngebet dapatkan Sancho, tapi Dortmund pasang harga terlalu mahal. Beberapa waktu lalu Neville sudah pernah bicara soal situasi transfer MU. Dia cukup kesal melihat MU dipaksa membayar harga terlalu mahal beberapa tahun terakhir. Kasus Sancho pun demikian, sudah seharusnya MU tidak menolak didikte klub lain. Selain itu, Neville melihat letak masalah MU sebenarnya ada di lini belakang. Dia tidak bisa membayangkan MU meraih trofi dengan pasangan Harry Maguire dan Victor Lindelof seperti sekarang. Suara Neville mungkin tidak sampai mempengaruhi keputusan Ole Gunnar Solskjaer atau Manchester United, tapi kabarnya MU benar-benar mengubah rencana mereka. Menurut The Athletic, Sancho bukan lagi prioritas transfer MU musim panas mendatang. Ada 2 alasan. Pertama, karena keberadaan Mason Greenwood. Ole Gunnar Solskjaer merasa striker muda ini sudah cukup bagus untuk mengisi sektor sayap kanan. Kedua, sama seperti kata Neville, MU ingin fokus mendatangkan bek tengah. Masalah di lini belakang memang jadi kendala utama Solskjaer musim ini, dan dia tahu tim tanpa pertahanan bagus tidak akan bisa menjadi juara. Manchester United ternyata sudah mulai bergerak untuk mendapatkan Nikola Milenkovic. Setan Merah dilaporkan sudah mulai mendekati agen sang bek agar ia bisa pindah ke Old Trafford musim depan. Menurut laporan tersebut, Manchester United diam-diam sudah menghubungi sang agen. Mereka menyatakan ketertarikan mereka terhadap Milenkovic. Sang agen dilaporkan menyambut baik ajakan tersebut. Proses pembicaraan masih berada di tahap awal, namun ada aura positif di antara kedua pihak. Menurut laporan yang sama, Fiorentina sendiri sudah siap melepas Milenkovic ke Manchester United. Kontrak sang bek akan berakhir di tahun 2022. Sejauh ini Milenkovic ogah untuk menekan kontrak baru di La Viola. Jadi Fiorentina siap menjual jika MU menebusnya di angka 35 juta euro di musim panas nanti. Namun Manchester United bukan satu-satunya peminat Milenkovic. Sang bek dilaporkan juga diminati oleh Borussia Dortmund dan juga Liverpool.